Ada orang bilang, diam itu emas. Tapi jujur ya, dalam hubungan, diam itu bisa jadi senjata paling mematikan. Pernah nggak kamu ada di posisi ini? Kamu kirim chat, centang dua, tapi nggak dibalas berjam-jam, bahkan berhari-hari. Kamu tanya salahmu apa, dia makin diam. Kamu telepon, di-reject. Kamu tanya, kita kenapa? Dia cuma baca doang. Rasanya tuh sesak banget kan? Diamnya dia bukan bikin damai, tapi bikin kamu merasa dihukum. Kamu jadi overthinking, ngecek HP tiap 5 menit, dan mulai meragukan kewarasanmu sendiri. Aku bikin salah apa ya? Apa aku yang terlalu berisik? Apa aku nggak penting? Dengerin aku baik-baik. Kalau kamu lagi ngerasain sakit hati karena didiamin, kamu nggak lebay. Sakit yang kamu rasain itu nyata. Manusia itu makhluk sosial, kita butuh koneksi. Jadi ketika koneksi itu diputus sepihak tanpa penjelasan, otak kita menerjemahkannya sebagai bahaya. Kamu butuh kejelasan, kamu butuh rasa aman, dan itu hak dasar kamu. Aku tahu proses menyembuhkan diri itu nggak gampang dan sering bikin kesepian. Kalau kamu mau kita lewatin proses ini sama-sama, silakan tekan tombol subscribe. Biar tiap hari ada notifikasi yang ngingetin kalau kamu itu berharga dan gak sendirian. Tarik napas dulu. Sekarang, aku mau ajak kamu membedakan dua hal yang sering banget bikin kita bingung. Karena banyak pelaku silent treatment yang ngeles bilang, aku kan cuma butuh waktu sendiri, kamu jangan posesif dong. Nah, biar kamu nggak dimanipulasi, yuk kita bedain. Mana yang butuh ruang, need space, dan mana yang hukuman diam, silent treatment. 1. Butuh ruang, need space. Orang yang dewasa secara emosional, kalau dia marah atau capek, dia bakal ngomong. Kuncinya ada di komunikasi durasi. Dia bakal bilang, sayang, aku lagi emosi banget, capek banget. Aku butuh waktu sendiri dulu ya buat nenangin diri. Nanti jam 7 malam aku kabarin lagi, kita ngobrol pas kepalaku udah dingin. Lihat bedanya, ada penjelasan, aku lagi emosi, dan ada kepastian waktu, nanti jam 7 malam. Tujuannya buat menjaga hubungan biar nggak makin panas, bukan buat nyakitin kamu. 2. Silent treatment. Nah, kalau silent treatment, tujuannya beda. Tujuannya adalah hukuman dan kontrol. Dia tiba-tiba hilang, nggak ada kabar, nggak ada penjelasan, kamu tanya, dia diam, kamu bingung, kamu panik, dan itulah yang dia mau. Dia mau kamu merasa bersalah, dia mau kamu yang ngejar-ngejar dia dan minta maaf, padahal mungkin kamu nggak salah. Dan ciri paling khas saat akhirnya dia ngomong, dia malah nyalahin kamu. Kamu sih bikin kesel, atau kamu tuh nggak peka. Jadi kalau diamnya dia bikin kamu merasa kecil, terhina, dan cemas berlebihan, itu bukan butuh ruang, itu manipulasi. Kenapa kita sering merasa bersalah? Masalahnya, kenapa kita sering banget terjebak minta maaf duluan pas diginiin? Karena diamnya dia bikin kita menebak-nebak. Jangan-jangan omonganku tadi kasar, jangan-jangan aku kurang perhatian. Besti, dengerin aku. Hubungan yang sehat nggak akan bikin kamu menebak-nebak. Pasangan yang sayang sama kamu nggak akan tega membiarkan kamu tersiksa dalam kebingungan berhari-hari. Jadi, udah cukup ya, kamu nyalahin diri sendiri. Berhenti mikir, kalau aku lebih sabar, dia nggak bakal gini. Enggak, ini bukan soal kamu kurang sabar. Ini soal dia yang tidak punya skill komunikasi. Dia nggak bisa mengelola emosinya, jadi dia melampiaskannya dengan cara menghukum kamu lewat diam. Itu ketidakdewasaan dia, bukan kesalahan kamu. Cara respon tanpa ngemis. Terus, kita harus gimana? Marah-marah, spam chat, atau nangis di depan pintu dia? No, jangan lakukan itu. Itu cuma bakal bikin ego dia makin tinggi karena merasa berhasil mengendalikan emosi kamu. Kita akan respon dengan elegan, tenang, tapi tegas. Tunjukkan kalau kamu nggak terpengaruh sama permainan dia. Ada 2 skrip yang bisa kamu pakai. Pilih sesuai situasi kamu. Skripnya The Assertive Check-in, cek ombak. Pakai ini kalau dia baru mendiamkan kamu, misal seharian, dan kamu mau kasih kesempatan dia buat komunikasi dewasa. Kirim chat ini sekali aja, jangan di spam. Aku lihat kamu lagi diam, kalau kamu emang butuh waktu sendiri, tolong bilang ya, biar aku kasih ruang. Tapi kalau diam ini cara kamu menghukum aku karena masalah kemarin, jujur aku nggak bisa terima pola komunikasi kayak gini. Kabarin kalau udah siap ngobrol dewasa ya. Kenapa skrip ini keren? 1. Kamu nggak nuduh, tapi observasi, aku lihat kamu diam. 2. Kamu kasih opsi, kalau butuh waktu, bilang. 3. Kamu tetapkan batas, aku nggak bisa terima pola ini. 4.
Kamu bolanya ke dia, kabarin kalau udah siap. Habis kirim ini, taruh HP kamu. Lakukan hobi kamu, jangan nungguin. Aturan 24 jam dan konsekuensi. Nah, gimana kalau udah dikirim skrip itu, dia masih diam juga? Atau malah cuma read doang? Disinilah kita pakai skrip tibe, batas waktu 24 jam. Ingat, menunggu itu ada batasnya. Kamu nggak bisa membiarkan hidup kamu gantung selamanya cuma karena satu orang yang nggak bisa ngomong. Kalau dalam 24 jam atau waktu yang kamu tentukan, dia nggak ada itikat baik, kirim pesan penutup ini buat menjaga harga diri kamu. Karena nggak ada respon dari kamu sampai sekarang, aku anggap diammu sebagai jawaban kalau kamu nggak mau menyelesaikan masalah ini bareng-bareng. Demi ketenanganku sendiri, aku milih mundur dulu ya. Aku nggak bisa ada di hubungan yang komunikasinya satu arah. Sakit ngirimnya? Pasti. Tapi ini jauh lebih terhormat daripada kamu terus-terusan nanya, kamu kemana? Aku salah apa? Jawab dong. Dengan skrip ini, kamu mengambil alih kendali. Kamu yang menentukan kapan interaksi ini selesai, bukan dia. Kamu pergi bukan karena kalah, tapi karena kamu sadar kamu layak diajak ngobrol, bukan didiemin kayak patung. Ingat ya, bestie, komunikasi itu oksigen dalam hubungan. Kalau dia nyekik leher, kamu dengan menahan oksigen, itu tiap kali ada masalah, hubungan itu bakal mati pelan-pelan, dan kamu bakal mati rasa pelan-pelan. Kamu berhak didengar, kamu berhak atas pasangan yang kalau marah bilang, aku marah, bukan yang hilang. Jaga hati kamu baik-baik. Kalau dia nggak bisa menghargai suaramu, mungkin dia nggak pantas mendengar suaramu lagi. Kita belajar pelan-pelan ya, sampai ketemu di video selanjutnya.